Selamat pagi teman-teman semua. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-12 ini dengan paradigma berikutnya, yaitu adalah paradigma psikoanalisa. Ya, uh, sudah di pertemuan ke-12, tinggal 2 pertemuan lagi semester kita akan berakhir. Dan minggu depan kita akan bahas tentang humanistik. Topik yang terakhir yaitu tentang psikologi kontemporer, dan kita akan mendekati UAS gitu ya. Oke, kita langsung ke paradigma psikoanalisa. Kalau kita lihat di paradigma psikoanalisa ini, poin pentingnya ada identik dengan ketidaksadaran ya. Kalau kita ngomongin psikoanalisa itu biasanya identik dengan ketidaksadaran. Dan ini adalah ide awal paradigma psikoanalisa ini adalah ide awal atau asal muasal mengenai psikopatologi. Dan paradigma dari psikoanalisa ini lebih banyak dari pengaruh dari Charles Darwin. Oke, paradigma pengaruh dari Charles Darwin itu adalah tentang insting ya, tentang bahwa manusia itu merupakan evolusi. Nah, itu juga yang menjadi konsep dasar asumsi dari para tokoh di paradigma psikoanalisa. Nah, ini ya 3 sumber utama yang mempengaruhi gerakan psikoanalisa. Oke, yang ketidaksadaran mental events atau kejadian mental, situasi mental, mulai dari yang sama sekali tidak disadari sampai yang jelas disadari. Pikiran dianalogikan dengan gunung es, di mana proporsi terbesar dari aktivitas pikiran berada di lapisan paling bawah gunung es yang dipengaruhi oleh daya-daya yang tak teramati. Kalau kalian tahu struktur dari gunung es itu kan yang tidak terlihat itu jauh lebih besar daripada yang terlihat. Nah, itu yang dianalogikan sama para tokoh, terutama Sigmund Freud ya, dalam merumuskan atau dalam menjelaskan tentang keadaan mental seseorang. Nah, kenapa disebut ide awal mengenai psikopatologi? Karena pada abad ke-19 itu, psikiater membagi penyebab tingkah laku abnormal atau psikopatologis menjadi 2, yaitu yang pertama somatik dan psikis. Jadi kalau yang disebut somatik itu adalah tingkah laku abnormal. Abnormal itu yang berarti gangguan ya, disebabkan oleh kelainan fisik. Dan kalau yang psikis itu gangguan emosional dan psikologis. Oke. Nah, kenapa pengaruh Charles Darwin ini cukup kuat dalam psikodinamika? Itu karena ada salah satu statement dari Charles Darwin yang mempengaruhi psikoanalisa, yaitu manusia didorong oleh 2 macam daya, yaitu cinta dan lapar. Dan kedua daya itu merupakan fundamen atau dasar atau fondasi dari semua tingkah laku. Nah, ini didapat dari teori evolusi yang dia kemukakan ya, bahwa sebenarnya ada pengaruh insting juga. Nah, oke, kita langsung ke tokoh pertama, Sigmund Freud, yang juga disebut dengan bapak psikoanalisa ya. Ini nanti kalian akan lebih jelas memahami tentang teori-teori dari Sigmund Freud ini di psikologi kepribadian. Kalian akan mengulas tentang teori kepribadian psikoanalisis atau psikoanalisa ya. Ada dua pertemuan khusus untuk membahas Sigmund Freud. Jadi kali ini saya hanya membahas sedikit saja, sekilas saja tentang teori dari Sigmund Freud ya. Nah, ini yang disebut sama tadi yang di awal, bahwa dianalogikan seperti gunung es. Ini yang tampak kan? Ini adalah yang tampak. Tapi di bawah permukaan air laut ini, gunung esnya jauh lebih besar. Nah, itu yang dianalogikan sama Freud, bahwa dalam kepribadian manusia itu ada levelnya sebenarnya. Ada level sadar, ada level prasadar, ada level tidak sadar. Kalau yang level sadar itu adalah yang bisa kamu akses, elemen-elemen mental yang selalu kamu sadari, persepsi yang kamu sadari, kemudian pikiran yang kamu bisa akses gitu ya. Dalam arti kamu gini, kalau kamu ditanya kamu tadi makan apa,
istilahnya gitu ya. Nah, ini bisa diakses karena kamu sadar saat itu makan apa. Kemudian prasadar adalah memori atau fakta-fakta yang terekam di otak. Tidak selalu disadari, tapi dapat dimunculkan ketika dibutuhkan. Memori. Misalnya gini, kamu sudah lama tidak naik sepeda, ya kan? Nah, sudah 10 tahun tidak naik sepeda. Kemudian ketika kamu mencoba naik sepeda lagi, kamu tak hanya perlu beradaptasi sedikit demi sedikit, tapi kamu masih mengetahui caranya. Secara tidak sadar kamu mengetahui caranya. Nah, itu disebut prasadar ya, bukan tidak sadar, tapi disebut prasadar karena sudah terekam di otak, tapi dia muncul lagi ketika dibutuhkan. Kemudian kita masuk ke alam tidak sadar. Nah, alam tidak sadar ini adalah sesuatu yang kamu tidak sadari, secara tidak bisa kamu kontrol, seperti insting, kemudian hasrat, perasaan, dorongan, ya, perasaan-perasaan yang perasaan takut, kecemasan dan semuanya itu masuk di unconscious atau tidak sadar. Ketakutan itu masuk di situ. Irrational wishes, keinginan yang irasional, kebutuhan yang egois, pengalaman-pengalaman yang memalukan itu masuk di unconscious level, ya. Kenapa kok bisa ada di sini? Kok nggak tetap di sini menjadi memori aja? Karena kadang-kadang apa yang kamu tekan ke dalam, kamu pengalaman yang menyakitkan, pengalaman-pengalaman atau pikiran-pikiran yang tidak sesuai norma, kamu tekan ke dalam, ke bawah alam sadarmu supaya tidak terlihat, ya, secara tidak sadar itu. Kadang kamu pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, ya, itu bisa terekam di alam bawah sadar. Nah, itu yang disebut represi, ya. Kamu tekan, kok bisa muncul banyak hal-hal yang di bawah alam bawah sadar atau di unconscious level. Itu karena ada proses menekan. Jadi proses proses dari pengalaman yang kamu alami, pengalaman yang terjadi dalam diri kamu, itu kamu tekan supaya tidak terasa sakit. Nah, itu dimasukkan ke dalam alam bawah sadar. Nah, selain selain level kesadaran, Freud ini juga merumuskan atau mengemukakan bahwa ada struktur jiwa, yaitu terdiri dari ego, id, superego. Id, ego, superego, ya. Kalau ego itu berada di ketiga level, disadar, prasadar, dan tidak sadar. Sedangkan superego itu juga sama, cuma jauh lebih dominan pada unconsciousnya. Sedangkan id hanya berada di unconscious level, yang mana kamu biasanya tidak sadar akan itu. Jadi kayak hasrat, insting, kemudian emosi itu kamu tidak sadari, ya. Pengalaman traumatis tidak kamu sadari. Oke, kita jabarkan satu persatu, ya. Kalau id itu adalah bawaan sejak lahir. Ini kayaknya kegeser ya. Bawaan sejak lahir. Sedangkan ego itu adalah hasil interaksi dengan lingkungan. Nah, kalau superego itu hasil internalisasi nilai-nilai, berpengaruh pada kepribadiannya, berpengaruh pada pola pikirnya, ya. Namun superego ini baru mulai berkembang usia 7 tahun. Aspeknya apa? Kalau id ini lebih ke masalah biologis, jadi lebih mempertahankan untuk keseimbangan biologis. Sedangkan ego ini lebih fokus pada psikologis, yaitu lebih mengarahkan individu pada realita. Nah, kalau superego ini fokusnya pada aspeknya pada sosiologis, di mana dia yang mengendalikan id. Superego ini yang mengendalikan id agar perilakunya lebih bermoral.
Tapi tidak bisa kalau super ego yang jauh lebih dominan, tidak bisa. Begitu pula it tidak bisa menjadi lebih dominan. Harus ego lah yang menengahi antara it dan super ego. Ya, kalau kamu lihat ini prinsipnya, kalau it itu hanya berfungsi atau prinsipnya adalah kesenangan. Jadi kalau ada seseorang yang tidak memedulikan norma, tidak memperdulikan realita, jadi dugem gitu terus ya, tahu dugem ya, yang penting happy gitu ya, nggak peduli dia nggak bisa makan, nggak punya rumah, yang penting dia happy. Nah, ini berarti it-nya cukup besar, ya kan? Nah, egonya kalah dengan it-nya, begitu juga dengan super ego. Oke, kalau ego itu reality principle, jadi yang dia menyeimbangkan antara it dan super ego, kemudian lebih fokus pada realita saat ini seperti apa, ya. Kemudian kalau super ego itu moral principle atau prinsip moral, jadi lebih melihat bagaimana norma-norma yang ada. Kemudian prinsip ego ideal, ego ideal itu yang dimaksud adalah supaya individu itu tetap berada pada jalurnya, nah, gitu. Kalau operasi yang dimaksudnya adalah prosesnya ya. Kalau it itu berproses melalui reflex action, kemudian pemenuhan keinginan, wish fulfillment. Sedangkan ego itu prosesnya itu adalah proses yang dia punya hak untuk, jadi si ego ini yang punya hak untuk menunda kepuasan it. Mengidentifikasi, jadi dia mengidentifikasi terlebih dahulu apa ada cara yang pas untuk memuaskan it-nya. Nanti ada contohnya, coba mungkin lebih bisa dipahami. Kemudian super ego, jika orang menuruti super ego maka mereka akan merasa bangga, tapi jika tidak menuruti maka orang tersebut akan merasa bersalah dan cemas. Nah, ini diperlukan. Bayangkan saja ketika individu tidak ada perasaan bersalah ketika melanggar, berarti apa yang terlalu dominan? Masih terlalu it yang dominan ya. Oke, kita lihat contohnya. Ini it, kan tadi ngomongin dorongan biologis. It itu lebih ke pemuasan, kesenangan, pemenuhan kebutuhan biologis ya, seperti it, seperti kamu makan, kamu minum, itu pemenuhan kebutuhan biologis. Seks itu juga. Nah, kita pakai contoh ini, mau makan coklat, tapi terus super egonya bilang sedang diet. Ini sebagai batasannya ya. Nah, ini tugasnya ego. Ya sudah, karena kamu kepengen makan coklat dan kamu sedang diet, makan saja sedikit. Coba bayangkan ego ini tidak bekerja, super egonya kalah dan it-nya jauh lebih besar. Akhirnya dia makan coklat cukup banyak, ya kan? Nah, ini gambarannya. Kalau it-nya besar, egonya sedang, super egonya pasti kecil. Nah, ini adalah tipe orang yang suka mencari kesenangan. Kalau yang ini, super egonya lebih besar, egonya kecil, it-nya sedang. Ya, ini adalah tipe-tipe orang yang mudah minder. Ya, ada perasaan inferior karena selalu merasa rendah, berbeda, di bawah norma dan sebagainya. Nah, kalau yang diagram yang ketiga ini adalah contoh bagaimana seorang individu itu disebut sehat secara psikologis, yaitu egonya jauh lebih besar daripada it dan super ego. Nah, dalam Sigmund Freud ini, tingkat kehidupan mental dan wilayah pikiran itu mengacu pada struktur atau komposisi kepribadian, tetapi kepribadian itu sendiri juga bertindak. Artinya begini, tidak hanya ngomongin tingkat kehidupan dan wilayah pikiran tadi,
atau struktur id, ego, super ego saja, tetapi juga ada yang membuat mereka antara level kesadaran, kemudian struktur jiwa itu juga berdinamika. Nah, yang membuat berdinamika itu ada 2 poin ini, insting sama kecemasan. Ya, kenapa sih manusia itu suka lebih mencari kesenangan? Karena untuk menurunkan ketegangan, ya toh. Nah, ini kecemasan, karena ada dorongan, dia harus memenuhi dorongan yang ini, kemudian dia harus menurunkan kecemasan. Ya, insting, kalau kita ngomongin insting atau dorongan itu kalau dalam Sigmund Freud ada 2 dibagi. Yang pertama insting kehidupan, yang kedua insting kematian. Ya, insting kehidupan itu seperti lapar, haus, seks, mempertahankan hidup hanya untuk melestarikan spesies. Ya, sedangkan insting kematian atau thanatos itu adalah daya-daya destruktif yang dapat diarahkan ke dalam diri sendiri atau diarahkan keluar, kebencian, agresi. Kemudian agresi dan seks menurut Freud itu merupakan motivator yang kuat bagi tingkah laku manusia. Jadi insting ini yang juga menstimulasi dari dalam tubuh, yang memotivasi dan menggerakkan kepribadian dan tingkah laku. Jadi tidak hanya sekedar tadi ngomongin 3 level kesadaran, kemudian 3 struktur jiwa, tapi juga ngomongin ada dorongan dari dalam yang membuat individu itu bergerak atau berperilaku. Yang pertama tadi yang disebut adalah insting tadi. Yang kedua adalah kecemasan. Nah, kenapa sih kita berperilaku seperti itu? Karena kita ingin menurunkan kecemasan. Kenapa bisa terjadi kecemasan? Karena ego terlalu stres. Karena tidak bisa menyeimbangkan antara id dan super ego serta realita yang ada. Contohnya ya, ada 3 macam anxiety, ada 3 macam kecemasan. Yang pertama objective anxiety, neurotic anxiety yang kedua, dan yang terakhir adalah moral anxiety. Objective anxiety itu ketakutan, ya, anxiety saja yang ngomongin kecemasan, berarti ketakutan atau kecemasan yang berasal dari dunia nyata. Jadi seperti kamu melihat laba-laba, kecoa, dan sebagainya. Nah, itu objective anxiety. Kenapa kamu berlari, berteriak ketika melihat hewan-hewan itu? Nah, karena itu adalah perilaku kamu untuk menurunkan kecemasan kamu tadi. Kemudian neurotic anxiety, kecemasan karena ingin memuaskan id. Jadi ada kecemasan ketika kamu tidak mendapatkan kesenangan. Misalnya ketika kamu tidak bisa mempunyai pasangan, ya. Nah, terus kamu menjadi ketakutan berlebihan, nanti tidak dianggap tidak bisa, tidak laku dan sebagainya, ya. Kalau kebanyakan begitu kan ngomongannya orang-orang. Nah, itu bisa disebut neurotic anxiety, di mana sebenarnya tidak jelas juga ketakutannya, ya. Kecemasannya juga tidak jelas, tidak nyata seperti yang objektif, tidak tampak. Nah, sedangkan moral anxiety itu kecemasan berasal dari perilakumu yang berlawanan dengan moral, sehingga ada muncul perasaan malu atau bersalah. Nah, ini kecemasan yang ketiga, ya. Nah, untuk mengurangi kecemasan tersebut, ego itu mengembangkan sistem pertahanan diri yang disebut defense mechanism. Ada cukup banyak defense mechanism. Yang pertama, denial. Jadi kan tadi kamu menurut Freud itu kan manusia itu bertingkah laku untuk menurunkan kecemasan. Kenapa bisa muncul kecemasan? Karena egonya stres tadi. Egonya stres bagaimana menyeimbangkan antara realita, id, dan super egonya. Nah, muncullah perilaku pertahanan, yaitu defense mechanism. Yang pertama, denial. Jadi
ego menolak keberadaan ancaman eksternal atau kejadian-kejadian traumatis. Jadi kalau ada yang misalnya begini, kamu dulu sempat dibully begitu ya. Nah, kamu defense-nya, mempertahankan egonya supaya tidak terlihat lemah, kamu mengatakan tidak pernah dibully. Nah, itu denial. Kemudian displacement. Kalau displacement ini kamu melampiaskan dorongan id dari objek yang tidak tersedia ke objek yang ada. Kamu biasanya kalau marah habis dimarahin orang tua gitu ya. Nah, kamu malah balik marahin adikmu. Atau kamu habis dimarahin pacar, kamu malah balik marahin orang tuamu, padahal orang tuamu tidak salah apa-apa. Nah, itu yang disebut displacement, melampiaskan kepada objek lain. Atau kamu malah memukul-mukul, bantal dan sebagainya, itu displacement. Kamu ingin mempertahankan ego kamu supaya tidak tidak begitu cemas tadi, menurunkan tadi. Kemudian yang projection itu ego mengatribusikan dorongan-dorongan yang mengganggu ke orang atau pihak lain dan menyalahkan orang lain. Ya, ini jelas ya kata-katanya, menyalahkan orang lain. Nah, kalau rasionalisasi ini kamu merasionalkan semua tingkah laku kamu. Jadi misalnya mencuri ya. Mencuri itu kan sangat bertentangan dengan norma. Moralitasnya sangat bertentangan. Nah, namun kamu untuk merasionalkan, kamu mengatakan bahwa saya mencuri karena kepepet, saya lagi butuh makan. Nah, itu namanya rasionalisasi. Supaya tidak terlalu muncul rasa malu atau rasa bersalah tadi. Nah, kalau yang kelima, reaction formation, ego itu membentuk perilaku atau pikiran yang berlawanan dengan dorongan-dorongan id. Jadi misalnya, kamu marah sama dosenmu misalnya ya, kamu marah sama dosen, atau nggak usah deh, marah sama pacar ya, kamu marah sama pacar tapi kamu nggak bisa menunjukkan rasa marah itu, malah kamu menunjukkannya berlawanan, menjadi menjadi sayang, menjadi dan sebagainya yang sangat berlawanan. Kalau saya sering kasih contohnya misalnya kepada atasan kalau lagi marah sama atasan kan tidak bisa kamu mengungkapkan perasaan kesalmu kepada atasan kamu, kepada bosmu. Jadi akhirnya kamu bersikap baik sekali kepada bosmu itu, kepada atasanmu itu. Supaya apa? Supaya tadi tidak merasa cemas tadi. Yang kemudian yang keenam, regression. Nah, ego mengembangkan tingkah laku yang bersifat mundur ke periode atau masa kehidupan yang kurang menekan dan menampilkan tingkah laku yang kekanak-kanakan. Regression ini adalah tahapan perkembanganmu mundur. Jadi meskipun tubuhmu terlihat besar, dewasa begitu ya, bisa jadi ada regresi di mana tahapan perkembangan kepribadian kamu itu mundur. Yang seharusnya sudah masuk ke masa remaja, tapi kamu masuk ke masih berada di masa anak-anak. Karena ada kejadian yang tidak menyenangkan di tahap perkembangan selanjutnya, sehingga kamu merasa tidak siap, akhirnya mundur saja. Contohnya itu biasanya begini, anak yang baru masuk sekolah ya, biasanya kan sudah bisa toilet trainingnya sudah berhasil ya, masuk sekolah SD, jadi masuk SD itu biasanya toilet trainingnya sudah berhasil. Namun karena dia harus beradaptasi dengan situasi sekolah di mana banyak sekali anak dan ada banyak sekali orang asing, sehingga dia mundur, dia menunjukkan gejala seperti mengompol, kemudian merengek dan sebagainya. Nah, ini kan berarti tahapannya sudah mundur lagi. Yang dulunya sudah bisa mengatur BAB, terus buang air kecilnya juga sudah bisa diatur, tapi kemudian karena dihadapkan dengan tantangan tadi, situasi yang baru, sehingga si anak mundur menjadi mulai lagi seperti tahapan sebelumnya, mengompol, merengek dan sebagainya. Itu yang disebut regresi. Sedangkan represi
Nah, ini yang tadi saya sebutkan di awal sebagai sumber dari alam bawah sadar kamu atau unconscious levelnya tadi ya. Jadi ego menyangkal keadaan yang menimbulkan kecemasan. Ego akan menekan perasaan, keinginan dan pengalaman yang mengancam ke ketidaksadaran di sana supaya tidak terganggu, supaya tidak ganggu egonya. Jadi akhirnya disimpan aja, ditaruh di kotak di dalam sekali. Nah, supaya apa ya? Supaya tidak ganggu. Jadi kayak misalnya kamu tadi ada ketakutan akan ketakutan untuk presentasi ya. Kamu tekan perasaan ketakutan itu ya, kamu tekan, kamu menyangkal bahwa kamu nggak enggak kok, saya nggak takut presentasi, tapi seluruh badan bergemetar kemudian hampir pingsan. Nah, itu berarti sebenarnya ada represi di situ. Kemudian untuk sublimasi yang ke-8 yaitu mengubah atau menggantikan dorongan-dorongan itu dengan cara mengalihkan energi ke dalam bentuk tingkah laku yang dapat diterima secara sosial. Contoh, seks itu adalah hal yang tabu untuk dibicarakan, ya kan? Pada zaman dahulu begitu juga pada zaman ini masih ada beberapa kalangan yang menganggap membahas seks itu adalah hal yang tabu. Nah, untuk itu kadang kita mengubah hasrat seksualnya tadi menjadi bentuk-bentuk lain yang bisa diterima oleh lingkungan sosial. Contohnya adalah para seniman yang membuat patung-patung yang lebih mengarah kepada sensualitas. Nah, itu karena dia mengubah yang bisa diterima. Jadi dorongan seksualnya diubah dalam bentuk seni sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Kemudian kompensasi, usaha untuk menutupi kelemahan di salah satu bidang atau organ dengan membuat prestasi yang tinggi di organ lain atau bidang lain. Dengan demikian maka ego terhindar dari ejekan atau rasa rendah diri. Jadi misalnya kamu nggak bisa olahraga tapi kamu bisa matematika, nah kamu lebih mengembangkan di matematika. Nah, 9 ini adalah beberapa contoh dari beberapa macam dari defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri ya. Ada cukup banyak sebenarnya, cuma yang utama yang dari Freud asli yang hanya 9 ini, sisanya ada pengembangan. Oke, kita lanjut ke tokoh berikutnya adalah Carl Jung. Carl Jung ini sebenarnya juga hampir sealiran dengan Freud ya. Kalau Carl Jung ini mengatakan bahwa seks memberikan peran minim pada motivasi manusia, beda dengan Freud yang mengatakan bahwa haus, lapar, seks itu memberikan motivasi pada manusia. Sedangkan Jung mengatakan berbeda. Ada konsep Oedipus kompleks pada masa kanak-kanak oleh Freud. Nah, ini tidak disetujui sama Jung, bahwa sebenarnya ngomongin libido atau tadi insting drive tadi yang pertama kita bahas, itu nggak hanya ngomongin seks, tapi juga ngomongin pertumbuhan pribadi, reproduksi atau aktivitas lainnya. Nah, kepribadian kalau menurut Jung itu tidak hanya dibentuk oleh trauma atau konflik atau kecemasan masa lalu, namun juga oleh tujuan, harapan, dan aspirasi masa depan. Jadi menurut Jung kepribadian itu bisa berubah. Beda dengan Freud yang mengatakan bahwa kepribadian itu ya cenderung menetap, tergantung 5 tahun pertama. Nah, menurut Jung ada 3 struktur juga. Ada 3 struktur kepribadian. Yang pertama itu ada ego, yang kedua personal unconscious, yang ketiga collective unconscious. Nah, kalau ego ini kesadaran merupakan hal yang bisa dirasakan oleh ego. Nah, ego adalah jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, dan sebagainya. Nah, ego ini hampir sama seperti egonya dari Freud ya.
Nah, kalau itu apa yang disebut personal unconscious? Personal unconscious itu adalah ingatan atau dorongan-dorongan harapan yang dilupakan atau yang direpress dalam kehidupan individu. Ini seperti unconscious level atau tidak sadar dari Freud ya. Yang pengalaman-pengalaman yang kamu ingin lupakan di masa lalu atau di kehidupan kamu tekan ke personal unconscious ya. Kemudian yang ketiga, collective unconscious. Nah, kalau collective unconscious ini adalah akumulasi pengalaman-pengalaman yang diwariskan dari generasi kita, jadi dari nenek moyang. Nah, itu yang disebut archetype ya, bacanya saya lupa, archetype. Nah, kecenderungan yang diwariskan yang terdapat di collective unconscious yang menentukan individu atau manusia melakukan tingkah laku yang sama dengan generasi sebelumnya. Contoh, emosi pada peristiwa signifikan kelahiran, pernikahan, kematian pada setiap budaya. Nah, ini adalah collective unconscious, di mana kamu masih mengetahui budaya dan sebagainya ya. Karena itu diwariskan dari generasi sebelumnya. Oke. Nah, nanti kalau kalian mau tanya lebih jelas, monggo. Atau kalau mau lihat teori-teori kepribadian, cari di googling tentang Jung, monggo silahkan ya. Kemudian kita ke tokoh berikutnya adalah Alfred Adler. Nah, Adler ini konsep utamanya adalah disebut psikologi individual ya. Adler ini memandang manusia sebagai makhluk sosial yang bertanggung jawab. Jadi makhluk yang sejak lahir dikaruniai kesadaran sosial dan hanya keterpaksaan yang membuatnya bertanggung jawab kepada orang lain untuk mencapai kesejahteraan. Jadi ukurannya dari Adler ini adalah social interest. Jadi bahwa ada interaksi dengan lingkungan sosialnya. Nah, teori kepribadian yang dikemukakan Adler ini juga menekankan kepribadian individu dibentuk oleh gabungan faktor sosial juga biologis. Jadi sebenarnya ada potensi-potensi yang dibawa dari bayi, dari lahir, untuk bisa bekerja sama dengan orang lain, ya. Kemudian, mulai terbentuk melalui pembelajaran. Melalui pembelajaran lewat mana? Lewat lingkungan sosial. Lewat siapa ya? Berarti lewat orang tua, lewat saudaranya, lewat tetangganya. Nah, karena itu adalah proses pembelajarannya. Alfred Adler ini juga menekankan akan adanya perasaan inferior yang bisa memotivasi kita bertingkah laku. Jadi menurut Adler ini sebenarnya kita tuh lahir dengan ketidakberdayaan, sehingga pasti setiap manusia itu punya perasaan tidak berdaya. Namun karena tadi si Adler bilang kalau kita punya potensi untuk mengembangkan diri, jadi dilakukanlah kompensasi untuk mengatasi perasaan inferior itu. Jadi kita sebagai manusia punya pilihan untuk melakukan kompensasi atau melakukan tindakan ya. Istilahnya di sini tadi adalah membuat mereka harus bisa melakukan sesuatu, terpaksa melakukan sesuatu hanya untuk bisa mengatasi perasaan mindernya tadi, perasaan inferiornya. Nah, inferiority complex sendiri itu yang dimaksud adalah kondisi yang berkembang ketika seseorang tidak mampu melakukan kompensasi secara adekuat. Artinya, perasaan inferior ini akan semakin menjadi-jadi ketika kamu tidak bisa mengatasinya, tidak bisa menerima kekuranganmu secara fisik dan mencari cara supaya kamu berguna untuk lingkungannya. Ada contohnya nggak ya? Nah, oke, coba ya. Kita ini terlahir lemah, tidak berdaya, ada keterbatasan fisik jelas. Kita lahir tidak berdaya, kita akhirnya minta minum saja, makan saja, bergantung pada orang tua. Nah, sebenarnya ini yang bermula dari kenapa kita punya perasaan minder, karena kita selalu bergantung kepada orang lain. Nah, semakin dewasa kita akan semakin berusaha mencari cara
sebagai bentuk kompensasi perasaan minder, mengatasi perasaan minder ini supaya tidak muncul lagi. Ada dua tipe orang. Yang pertama, menerima keterbatasan. Yang kedua, melebih-lebihkan perasaan. Ya, yang artinya gini, ya memang saya begini. Saya memang tidak punya apa-apa, melebih-lebihkan ya, melebih-lebihkan. Nah, ini fokusnya, kalau yang tipe ini fokusnya hanya pada diri sendiri, dia hanya ingin keuntungan untuk dirinya sendiri. Sedangkan ketika di tipe yang berikutnya, tipe yang kedua, ini adalah orang yang menerima keterbatasan. Iya, saya memang miskin. Nah, tapi saya ingin tidak bergantung pada orang lain. Artinya, saya ingin bisa berbuat lebih banyak untuk orang lain daripada bergantung. Sehingga akhirnya ya, dari dua tipe ini, tindakan yang diambil juga berbeda. Yang tipe pertama, tindakannya yang diambil adalah striving for superiority, artinya lebih mengutamakan mendominasi orang lain. Contohnya ya, misalnya orang yang lebih-lebihkan perasaan akan ketika mendapatkan kekuasaan akan jauh lebih menunjukkan kekuasaannya untuk mendominasi orang lain. Atau contohnya begini, kalau kamu pernah di sekolah ada temanmu yang sebenarnya nggak cukup pintar tapi dia minder sebenarnya, sehingga melebih-lebihkan. Nah, akhirnya dia merasa perlu untuk diakui ya, ada kebutuhan untuk diakui. Atau ada juga yang sebaliknya, dia nggak pintar, kemudian tidak bisa bergaul dan sebagainya. Nah, malah memanfaatkan keadaan itu untuk orang lain iba padanya. Nah, berbeda dengan situasi di sini di tipe A. Misalnya dia juga tidak pintar dan sebagainya, cuma dia tidak mau merepotkan orang lain, sehingga dia melakukan berbagai kegiatan yang bisa membantu orang lain. Nah, karena fokusnya adalah striving for success, sehingga dia punya tujuan akhir yang jelas daripada yang tipe pertama. Oke, habis. Contoh lainnya adalah, kalau kamu tahu ada balerina yang kalau nggak salah balerina ada salah satu kakinya mengalami kecacatan. Nah, ada bisa dianalisa ketika si balerina itu tetap berjuang untuk menari meskipun dengan keterbatasan itu, karena fokusnya tadi apa? Ketertarikan sosial. Dia fokusnya untuk mengalahkan rasa mindernya tadi, jadi tetap berusaha untuk sukses, tidak perlu sampai merepotkan orang lain. Nah, itu bedanya ya. Oke. Cukup sekian untuk yang di psikoanalisa. Tugas berikutnya adalah sebenarnya video pengalaman lagi sih, cuma kayaknya membosankan ya kalau ngomongin video pengalaman lagi. Jadi nanti coba kerjakan soal-soal yang ada di Bella. Saya mungkin akan bertanya tentang ini, defense mekanismenya dari Freud. Coba kalian tentukan kalian berada pengalaman apa saja sih yang pernah kalian alami dari 9 defense mechanism. Yang kalian sadari, pilih salah satu yang kalian bisa ceritakan pengalaman kalian ya. Misalnya displacement. Kalian pernah ketika dimarahin guru di kelas, kemudian akhirnya pas pulang kamu malah marah-marah ke orang tua. Nah, itu kamu ceritakan. Begitu ya. Oke. Semoga bisa dipahami materi hari ini. Kalau ada pertanyaan, tuliskan di forum diskusi sehingga kita bisa lebih memperjelas atau memahami lebih jelas tentang paradigma psikoanalisa ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa minggu depan.